Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HD Cibet. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang sedang mendengarkan. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang seorang penjual tahu bulat yang tersesat di desa mati. Kisah seram yang dibagikan kali ini adalah tentang adik kakak penjual tahu bulat yang tersesat di sebuah desa mati daerah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Anehnya, ketika sedang tersesat di desa mati Majalengka tersebut, mereka bertemu dengan mendiang ayah yang baru saja meninggal secara tiba-tiba dan misterius. Usaha berdagang tahu bulat keliling menggunakan mobil mulanya digeluti oleh sang ayah, sebut saja namanya Darto, dengan dibantu oleh anak pertamanya, sebut saja namanya Denis. Sedangkan anak keduanya sebut saja namanya Firhat. Kala itu masih SMA. Darto sendiri sudah lama berpisah dengan istrinya, sehingga mereka hanya tinggal bertiga di daerah Kabupaten Majalengka. Kisah seram ini dialami oleh Denis dan Firhat usai sang ayah meninggal secara mendadak pada sore hari dengan diagnosa penyakit jantung. Padahal meskipun sudah berumur 50 tahun, Darto selalu sehat. Darto adalah perantau dari Lampung, sehingga pada saat meninggal hanya sedikit orang yang datang untuk melayat. Keluarganya pun belum ada yang datang. Sayangnya semasa hidup Darto tak pernah mengajarkan agama kepada kedua anaknya, sehingga ketika ia meninggal anaknya tidak dapat membacakan doa untuknya. Malam pun semakin larut, yang menunggu jenazah Darto hanya kedua anaknya saja. Ketika keduanya sudah terlap tidur di samping jenazah sang ayah, tiba-tiba hujan pun turun dengan deras. Karena merasa kedinginan, Firhat terbangun. Betapa terkejutnya ia, kaki jenazah sang ayah menekuk sendiri. Ia pun memperbaiki posisi kaki ayahnya. Lalu Firhat kembali tidur. Namun 1 jam kemudian ia terbangun kembali. Saat menoleh ke arah pintu, tiba-tiba ia melihat sang ayah berdiri menghadap pintu. Namun kain kafannya sudah terlepas. Sontak Firhat menjerit ketakutan. Ia pun bergegas membangunkan kakaknya. Denis pun terkejut melihat jasad ayahnya berdiri di sana. Tak lama mereka pun mendengar Darto mengucapkan sesuatu. Jimat. Ucapannya. Setelah mengucap satu kata tersebut, jenazah sang Darto pun tiba-tiba terkapar di atas lantai. Saat Denis memeriksa denyut nadi sang ayah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka mengembalikan jenazah sang ayah ke tempat sebelumnya. Denis teringat bahwa ayahnya memiliki jimat penglaris yang selalu dibawa ketika berjualan tahu bulat. Denis mengambil jimat yang berbentuk kantong dari kain kafan yang di dalamnya terdapat 2 keping logam dari lemari sang ayah. Mereka pun membakar jimat itu dan melemparkannya ke belakang rumah. Keesokan harinya sang ayah pun dikuburkan dan usaha tahu bulat diteruskan oleh mereka. Denis bertugas menyetir mobil dan sang adik yang menggoreng tahu di bagian belakang mobil. Sepulang Firhat sekolah, mereka hanya dapat berjualan dari siang hingga malam. Dan suatu hari, saat berjualan dari kampung ke kampung, tahu bulat yang mereka jual laku keras. Mereka semakin semangat berkeliling. Kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Namun karena sisa sedikit lagi, Denis memutuskan terus berjualan hingga keluar jalur yang tak pernah ia datangi sebelumnya. Jalur yang baru dilewati itu terlihat seperti hutan. Di sana hanya ada pepohonan besar di pinggir jalannya. Tiba-tiba dari kejauhan Firhat melihat seorang anak perempuan berlari mengejar mobil mereka. Firhat meminta sang kakak untuk berhenti. Denis sempat merasa heran. Dari mana sang anak perempuan itu datang padahal mereka sedang di tengah hutan. Setelah dekat, anak perempuan itu terlihat semakin jelas.
Ia memakai gaun berwarna putih sambil mententeng boneka Barbie yang sudah rusak. "Bang, mau tahu?" ucap anak perempuan itu. Firhat pun melayani anak tersebut. Kemudian anak perempuan itu berkata bahwa sebaiknya mereka pulang saja, karena di depan jalan sedang ada pesta pernikahan. Namun Dennis bersikeras untuk mendatangi pesta tersebut, karena ia berpikiran dengan akan laku terjual bila mendatangi tempat ramai. Sampainya di lokasi pesta pernikahan, anehnya mereka melihat sesosok sang ayah di sana. Saat menghampiri sosok Darto, tiba-tiba sosok itu berkata sesuatu. Pulang. Ucap sosok Darto tersebut. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang seketika pesta pernikahan yang mereka lihat sebelumnya hilang begitu saja, termasuk mendiang ayahnya. Mereka pun bergegas untuk pulang, namun di perjalanan mereka menghadapi beberapa gangguan mistis. Kisah seram yang dialami oleh penjual tahu bulat, Dennis dan Firhat saat tersesat dan lihat sang mendiang ayah yang bernama Darto di sebelah jalan yang dikelilingi hutan belum usai. Kedua penjual tahu bulat ini tersesat di sebuah desa mati yang ada di daerah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saat berada di sana, mereka kerap mengalami gangguan mistis dan kesulitan untuk pulang. Sebelum melihat sang mendiang ayah saat sedang menuju lokasi pernikahan, mereka tak jua menemukan perkampungan. Yang ada malah pemakaman umum yang sudah tampak tua di pinggir jalan. Di tempat itu, Firhat tak sengaja melihat ada sekelompok orang yang berdiri di pemakaman tersebut. Mereka menatap Firhat dengan wajah yang datar dan mengerikan. Akhirnya mereka pun sampai di lokasi pernikahan yang ternyata memang ramai dikunjungi orang yang sedang menonton pertunjukan dangdut di tengah jalan. Dennis pun memarkirkan mobilnya di sana. Tak lama orang-orang pun berdatangan dan membeli tahu bulat mereka hingga habis terjual semua. Saat hendak pulang, tiba-tiba Dennis melihat sosok ayahnya sedang berdiri di antara kerumunan orang-orang itu. Meski merasa heran dan terkejut, ia turun dari mobil dan mendatangi sesosok ayahnya. Sosok Darto kemudian berbalik ke arah Dennis. Ia tiba-tiba berteriak dan menyuruh mereka pulang. Seketika angin berhembus kencang. Dalam sekejap mata, jalanan yang tadinya ramai akan sebuah pesta yang meriah tiba-tiba menghilang begitu saja. Jalanan itu kembali sepi. Sontak Dennis merasa merinding dan Firhat pun merasa sangat ketakutan. Mereka pun bergegas menaiki mobil dan pergi dari tempat itu. Di jalanan yang sepi itu tak ada satupun kendaraan lain yang melintas di sana. Anehnya, tiba-tiba speaker mobil mereka menyala sendiri, namun yang terdengar bukan suara penjual tahu bulat, melainkan suara seperti orang yang sedang disiksa. Meskipun sudah dimatikan, namun suara dan speaker itu masih saja terdengar. Bahkan suara kali ini terdengar seperti orang meminta tolong. Saking kesalnya, akhirnya Dennis mencopot speaker itu dari mobilnya dan membuangnya ke semak-semak. Anehnya, speaker itu terus saja mengeluarkan suara orang yang meminta tolong. Dennis makin melajukan mobilnya dengan kencang, namun tak kunjung menemukan perkampungan. Kondisi jalannya setengah jelek, karena laju mobil yang terlalu kencang, ban mobil mereka pun bocor. Tak ada ban serep dan mereka masih di tengah hutan. Tak sengaja senter yang dipegang Firhat menyoroti papan bertuliskan nama sebuah desa, dan di sana ada sebuah jalan setapak menuju ke dalam hutan. Mereka memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, lalu mencoba berjalan mengikuti jalan setapak itu. Dennis hendak meminta pertolongan bila menemukan perkampungan. Akhirnya mereka menemukannya, namun anehnya tak satupun lampu yang menyala di rumah-rumah yang ada di sana. Rumahnya sangat kotor, temboknya retak, dan pintunya rusak. Itu kampung mati yang tak berpenghuni. Setelah 20 menit berkeliling, mereka pun menemukan satu rumah yang lampu terasnya menyala.
Dengan hati yang senang mereka mengetuk pintu rumah itu. Pintu dibuka oleh seorang pria dengan kisaran umur 40 tahun. Dennis menceritakan kondisinya dan ia meminta bantuan agar ia dapat ikut menginap di rumah tersebut malam itu. Pria tersebut mempersilahkan mereka untuk masuk. Setelah berkenalan, pria itu menyebutkan namanya adalah Jamal. Dia sendirian di rumah itu dan satu-satunya warga yang tinggal di kampung itu. Jamal nampak sedikit misterius. Pria itu tak banyak bicara, hanya Dennis dan Firhat yang aktif menceritakan kisah yang mereka alami sebelumnya. Jamal hanya mendengarkan dan sesekali mengangguk saja. Malam semakin larut. Mereka tidur di sebelah kamar yang sangat rapi dan bersih, dengan kasur yang empuk. Tak lama Dennis dan Firhat terlelap dengan nyenyak. Keesokan harinya Firhat yang bangun duluan. Ia sangat terkejut kondisi kamar menjadi sangat kotor. Ditambah bangunan rumahnya berubah seperti rumah yang tidak berpenghuni. Atapnya bolong, lantainya kotor, dan banyak dedaunan yang berserakan. Firhat sengaja membangunkan kakaknya dan Dennis juga ikut terkejut melihat kondisi rumah itu. Saat mencoba mencari Jamal ke halaman belakang, tidak ada siapapun di sana. Yang mereka temukan hanyalah sebuah makam yang bertuliskan nama Jamal bin Komar pada batu nisannya yang sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Lantas siapa pria yang bertemu dengan mereka tadi malam? Sontak mereka merasa merinding dan bergegas meninggalkan desa mati itu. Sesampainya di jalan tempat mobilnya diparkir, beruntung ada mobil tukang sayur yang mereka kenal kebetulan lewat di sana. Dengan bantuan penjual sayur tersebut, tukang tahu bulat yang tersesat di desa mati daerah Majalengka itu pun akhirnya dapat pulang dengan selamat. Wah, kisah yang sangat menyeramkan sekali ya kawan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian digampangkan rezekinya, disehatkan selalu. Terima kasih. Cukup sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.